warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Alhamdulillah salatu wassalam alaika wal ali ayya khairul anam. Rabbun karim wa anta dzu khuluqin azim. Fasfa'lana indal karim. Ya ayyuhal ghawthus salamu alaika rabbini biiznillah wa hudhur ilayya sayyidi binadro musilatil hadratil aliyah amma ba'du. Al-Mukarramin wal Mukarramat, para bapak, para ibu, terutama dari Majelis Tahkim Cabang PSB Kabupaten Sleman yang saya muliakan, yang saya hormati, dari pengurus cabang Dewan Pimpinan Penyiar Sholat Wahidiyah Kabupaten Sleman, yang saya hormati dari Bapak Ibu pengurus PSW Kecamatan dan Desa, yang saya hormati hadirin hadirat mujahidin mujahidat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita bersama-sama senantiasa memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kita sehat walafiat dan bisa bertemu bersilaturahmi di acara mujadah sahriyah pada malam hari ini. Biqaulina alhamdulillah rabbil alamin. Selanjutnya dengan salat salam barokah yang seindah-indahnya, yang setepat-tepatnya kita haturkan pangkuan junjungan kita Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli assalamu alayka wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Salam takliman wa ikraman mahabbatan dumateng para kekasih pun Gusti Allah min awalhim ila akhirihim, khususan beliau Mauziada Zaman radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan senantiasa memberikan doa setunya, jangkungan doa setunya kepada kita semua, khususnya acara mujadah sahriyah pada malam hari ini, sehingga mujadah sahriyah pada malam hari ini benar-benar mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaat tarbiyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan nadrah dari beliau dari zaman, dan sehingga akhirnya membuahkan manfaat barakah yang sebanyak-banyaknya di dunia wa dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, min sewu pembawa acara yang saya taati. Di sini saya diminta untuk mengisi kuliah wahidiyah, namun nyun sewu saya mohon izin bukan memberikan kuliah wahidiyah, tapi di sini kita sharing yang berdasarkan dengan buku kuliah wahidiyah yang sudah dicetak oleh Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Sholat Wahidiyah. Dan ini insya Allah juga sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh beliau mu'alif sholat wahidiyah. Bapak Ibu sekalian, jadi mohon doa restunya, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk diri kawula pribadi dan lumeberipun dumateng panjenengan sedaya. Sebagaimana kita maklumi bahwa kita sebagai pengamal wahidiyah itu sudah tahu persis manfaat dari
pengamalan sholat wahidiyah atau manfaat membaca sholat wahidiyah atau mengamalkan sholat wahidiyah. Bagaimana juga ada di dalam lembaran bermanfaat, menjernihkan hati dan makrifat, sadar kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini di dalam perjuangan wahidiyah, perjuangan untuk bagaimana kita menjadi hamba yang sadar kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, ini memang harus diupayakan. Sebagaimana visi dan misi dalam perjuangan wahidiyah, yang mungkin saya mohon izin untuk kita refresh kembali atau kita sampaikan bahwa misi perjuangan wahidiyah itu mempunyai tujuan terwujudnya keselamatan, kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup. Kebahagiaan hidup lahir batin dan juga kebahagiaan dunia akhirat. Dan ini ditujukan kepada semua makhluk, seluruh manusia seluruh dunia, dan juga semua makhluk tentunya, karena perjuangan Rasulullah SAW ini adalah perjuangan yang indah Allah Rasulullah, perjuangan yang suci, dan sasarannya tidak hanya manusia tapi jaman alami. Makhluk yang diciptakan Allah itu manusia dan jin. Nah, di dalam mewujudkan visi ini tentunya ada misi yang kita bisa upayakan, yaitu misinya adalah upaya lahiriah dan batiniah. Jadi kita lahiriah dan batiniah monggo kita upayakan untuk memperoleh kejerian hati, ketenangan batin dan ketentraman jiwa menuju sadar makrifat. Kenal ya, kenal makrifat itu mengenal kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam dengan mengamalkan sholat wahidiyah sesuai dan ajaran wahidiyah sesuai dengan bimbingan mu'alif sholat wahidiyah. Terus ini kita sudah maklumi bersama, setiap kali kita bermujahadah kita selalu mengamalkan, membaca sholawatnya, dan kita selalu diingatkan untuk bagaimana kita menerapkan ajaran wahidiyah. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Panitia atau yang memberikan sambutan Panitia Sahriyah, bagaimana nanti kita di dalam mengamalkan sholat wahidiyah ini betul-betul bisa membuahkan ketentraman jiwa, kebahagiaan lahir batin dunia akhirat. Terus ini perjuangan yang mulia tentunya, tidak hanya sekedar untuk membaca sholawat saja, tetapi bagaimana kita, kesadaran kita untuk lebih mengenal Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ya, alhamdulillah, dengan kita mengamalkan sholawat wahidiyah dengan benar-benar, dengan sungguh-sungguh sesuai dengan bimbingan mu'alif sholat wahidiyah, ini banyak sekali yang sudah merasakan fadilahnya atau barokahnya, yaitu diberikan fadl oleh Allah Subhanahu wa taala, rahmat dan syafaat Rasulullah, sehingga di dalam hidupnya diparingi ketentraman jiwa, kebahagiaan lahir batin, dan diberikan kemudahan-kemudahan dalam memenuhi keperluan hidup di dunia ini. Dan lebih nanti insya Allah juga akan untuk bisa memenuhi kebutuhan kehidupan akhirat kita nanti. Jadi barokahnya itu untuk kehidupan dunia dan akhirat.
walaupun nyun sewu kita pengamalnya kok angel, kok sidik, kok nggak banyak seperti ada apa zikrul ghafirin ataupun di apa mujadah-mujadah yang di luar sana. Ini banyak sekali berbondong-bondong, tapi kenapa kok di dalam Wahidiyah ini juga hanya sedikit dan sulit untuk apa mengajaknya? Ya ini memang Allah berkehendak seperti ini, namun kita tidak boleh putus asa di dalam memperjuangkan atau menyiarkan sholat Wahidiyah karena visi dan misi tadi itu sudah kita sampaikan tadi. Jadi monggo kita terus berusaha untuk menyiarkan kepada diri kita, kepada keluarga kita, ya, anak cucu kita, pada umat dan masyarakat jami'al alamin tentunya. Bapak Ibu sekalian, nyun sewu, saya akan matur mohon izin untuk menyampaikan beberapa hal yang ada di dalam buku kuliah Wahidiyah. Mungkin kita dengan kesibukan ya setiap hari di rumah tidak sempat membaca buku kuliah Wahidiyah nggih. Terutama kula dados niki kesempatan yang baik kawula bersama-sama panjenengan enggak kita sharing belajar bersama untuk menelaah apa yang ada di dalam buku kuliah Wahidiyah. Bahkan di dalam dawuhnya Mbah Yai Mu'alif Sholat Wahidiyah di tahun kurang lebih 1967 ya, ketika buku kuliah Wahidiyah itu dicetak ya, itu beliau dawuh memberikan amanat di dalam buku kuliah Wahidiyah menika. Kula waosaken nggih iki arapego yang sebenarnya ini dipun serap ya Mbak oleh Mbah Yai Mu'alif Sholat Wahidiyah. Ya amanah Hadirat Syekh Al-Mukarram Romo Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf Mu'alif Sholat Wahidiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairi khalqika ajma'in wa imami anbiya wal mursalin alaihi salatu wassalam wa ala alihi wa ashabihim wa tabi'in ila yaumiddin amma ba'du. Kula ngaturaken ing pangapuntening Gusti Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Ing ngarsanipun junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima wa ahli. Dateng sederek-sederek penyiar salat Wahidiyah pusat. Jazakumullahu ta'ala jazaan yalikun bifadlillahi wa karomihi. Dene saking penyiar salat Wahidiyah pusat sampun midhalaken kuliah Wahidiyah cetakan kaping kalih wonten mriki pinten-pinten persoalan lan ajaran Wahidiyah ingkang penting lan wigatos sanget dipun terangaken kanthi luas lan jelas, gampil dipun mangertosi lan dipun amalaken. Saking punika kula suwun kanthi ikhlasing penggalih khususipun sederek-sederek pengamal salat Wahidiyah kakung putri kersaha mempelajari lan musyawarahaken kuliah Wahidiyah punika. Usana matur kasuwun lan ngaturaken jazakumullahu khairati dunya wal akhirah wa ja'alakum minal ladzina yasfa'u lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafa'atan khosataini fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Kedamlo Kediri
tahun 1997 utawi 1387 Hijriah. Wassalam Mbah Yai Abdul Majid Ma'ruf. Menika nyun sewu seratanipun Mbah Yai piyambak arapego mboten wonten harokate kawula aturaken dhumateng Bapak Ibu sedaya. Dados ketika kita mengadakan acara mujadah menapa mawon terutama di Usbuhiyah atau Sariyah niku saged dipun waosaken buku kuliah Wahidiyah. Saged gantosan anggenipun menyampaikan. Lan menika kemudian dipun musawarahaken utawi dipun diskusikan. Menika pareng sangat dianjurkan karena menika gampil gamblang. Ya, pramila menika para hadirin hadirat di dalam isian acara menika kawula badhe matur terkait dengan tadi ketika misi perjuangan Wahidiyah menika kita bagaimana untuk mencapai atau bisa meraih hidup yang tentram jiwane nggih, terus kemudian nggih bahagia lahir batine niku kanthi ngamalaken sholat Wahidiyah lan ajaranipun. Ngoten to nggih kula. Ya, niki kula badhe matur napa ajaran Wahidiyah niku. Mungkin kita sudah maklumi bersama di dalam logo Fafiru Ilallah nggih sampun dipun gambaraken wonten 8 plengkung lek panjenengan gantosaken niku isinipun ajaran Wahidiyah. Bila wonten 8 nggih. Apa Bu? Bila li rasul bi rasul lil ghos bil ghos yukti uladhi hakin haqqo takdimul aham wal aham tumal anfa wal anfa. Nah niki yang dipun maksud ajaran Wahidiyah menika bukan ajaran baru, tetapi menika sebagai bimbingan praktis, bimbing kita sedaya supados anggen kita ngamalaken ibadah utawi berbuat baik menika saged bernilai ibadah, dinilai ibadah wonten ngarsanipun Gusti Allah. Itu merupakan sebagai bimbingan praktis. Dados ajaran Wahidiyah menika bimbingan praktis lahiriah dan batiniyah ingkang dipun dasaraken saking Al-Qur'an dan Al-Hadis di dalam melaksanakan tuntunanipun Kanjeng Nabi Muhammad SAW secara kafah menyeluruh, meliputi bidang iman, bidang Islam dan bidang ihsan, juga mencakup segi syariat, hakikat dan akhlak. Terus menika bimbingan untuk kesempurnaan kita. Terus kalau kita sewu untuk peningkatan iman niki menuju kesadaran kalau pelaksanaan Islam ini bagaimana kita berupaya merealisasikan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau perwujudan ihsan biasanya pun secara umum menika dipun wastani ihsan nika rumangsa didelok karo Gusti Allah ngoten nggih ihsan. Terus di sini merupakan manifestasi saking iman Islam yang sempurna sehingga bisa mewujudkan pembentukan moral atau akhlak yang sae, akhlakul karimah. Terus menika sebagai bimbingan praktis ajaran Wahidiyah menika. Nah, untuk itu kawula nyuwun sewu dados menika merupakan bentuk kegiatan hidup. Terus kita dibimbing piye supaya kita dalam melakukan hubungan kepada Allah, hubungan kepada manusia, hubungan kepada sesama, baik itu kepada warga kita sendiri, kepada tetangga kita, kepada masyarakat, ya. Itu jadi bimbingan praktis ini tadi bisa diimplementasikan atau dipraktekne gampilipun. Dados supaya awake dhewe hubungane Gusti Allah ki ditampa, diridhoi, niku mau kedah
mengeterapkan ajaran Wahidiyah kalau mau. Biar supaya awake dhewe bersosialisasi bermasyarakat, terus kemudian juga berinteraksi dengan keluarga kita, bisa menjadi nilai ibadah kepada Allah. Niki nggih niku dengan bimbingan ajaran Allah, lillah, li rasul, bigos dan seterusnya. Nah, insyaallah wonten ing mriki kita badhe membahas terkait dengan lillah kemawon ya. Karena biar nanti waktunya tidak ini memang panjang. Nanti mungkin monggo bisa dimusyawarahkan atau bisa disampaikan secara berkelanjutan. Nah, mangke sinten ingkang badhe ngendika menika monggo tergantung panitia anggenipun nunjuk hasil musyawarahipun sinten ingkang badhe diaturi matur. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita membahas terkait dengan ajaran lillah, menika kawula mengingatkan bilih kita manusia hidup ini diciptakan oleh Allah mempunyai fungsi atau peran, yaitu sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Dados kitanku diciptakan Gusti Allah, dicipta menjadi khalifah. Khalifah secara harfiah menika artosipun wakil. Terus sampun jelas kita dicipta sungguhnya Allah berkehendak untuk menjadi khalifah di muka bumi. Jadi di sini kita diberikan tugas untuk mengatur kehidupan dunia menjadi kehidupan yang lebih baik dan benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sudah dicipta untuk menjadi khalifah, kemudian untuk mengatur, mengelola alam ini, kehidupan di dunia ini untuk sebaik-baiknya dan bagaimana supaya mendapat ridhonya Allah. Ini tentunya di dalam melaksanakan fungsi kita sebagai khalifah tidak bebas begitu saja. Pasti ada tujuanipun, aturanipun atau negara ya garis besar haluan negara. Terus kita dicipta sebagai khalifah niku punya tujuan pokok inggih menika sebagaimana di dalam surat Al-Dzariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Namun sering kita mendengar nggih Bapak, jadi kita tiada artosipun dan tiada aku menciptakan jin dan manusia. Jadi Allah itu nyiptakan jin dan manusia menika melainkan agar supaya mereka beribadah, mengabdikan diri kepadaku. Mengabdikan diri, beribadah, mengabdikan diri. Nah, niki kadang sering kita hanya pokoknya ibadah, mengabdikan diri ning Gusti Allah. Nah, ini tapi di dalam wahidiyah ini perlu dimusyawarahkan, perlu dikaji. Nah, pramila iki mangke nyuwun sewu mohon izin nggih kawula ya banyak membaca. Mboten napa-napa nggih Bapak Bu nggih. Nggih. Jadi segala perbuatan dan tingkah laku manusia dalam segala keadaan, situasi dan kondisi yang bagaimanapun hidup di dunia ini harus diarahkan untuk mengabdikan diri, beribadah kepada Allah sebagaimana pelaksana tugas liya'budun. Tadi juga di dalam kita membaca Fatihah awal dari pertemuan ini atau acara ini oleh pembawa acara sudah disampaikan. Marilah kita menghayati iya karena butuh iya karena nasta'in. Nah, jadi kita sudah dari awal diingatkan bagaimana kita beribadah mengabdikan diri pada Allah, sebagaimana kita melaksanakan
perintah Allah dalam surat Al-Zariyah 56 tadi. Sebagaimana Nyun Sewu sahabat Nabi pada zaman Rasulullah, arti liyak budun itu tidak hanya sekedar beribadah mengabdi apa yang menjadi perintahnya Allah dilaksanakan, tetapi oleh mufassir ahli tafsir Al-Quran zaman Rasulullah sangat terkenal adalah Ibnu Abbas, ya, menika menafsirkan kalimat liyak budun menika dengan liyak rifuni, artinya agar supaya jin dan manusia kita makrifat. Makrifat itu apa? Yaitu mengenal atau sadar kepada Allah. Ya, jadi ini segala hidup dan kehidupan manusia, baik manusia dan jin ini ya, menurut tafsir ini harus sepenuhnya diarahkan atau sebagai sarana untuk makrifat, untuk mengenal Allah Sang Maha Pencipta. Salah satu syarat yang prinsip dalam menjalankan ibadah adalah harus disertai dengan niat di dalam pelaksanaannya, yaitu niat beribadah. Niat itu penting sekali, ya. Jadi sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang ditegaskan di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, yang dawuhipun innamal a'malu binniyati wa innamal likullin imri'in ma nawa. Jadi sesungguhnya segala amal perbuatan itu ditentukan tergantung dinilai menurut niatnya, dan sesungguhnya bagi seorang itu tergantung pada apa yang ia niatkan. Jadi niat itu kira-kira letaknya di mana Bapak Ibu? Di hati. Ya, jadi ini Nyun Sewu sajane ketoknya sepele ya Bu ya. Pokoknya berbuat baik gitu. Kadang tidak ada niat dalam hati. Nah, ini gampang digelincirkan. Pokoknya berbuat baik, aku dengan Bu Fahrul selalu menghormati. Ya, misalkan seperti itu. Kemudian aku berbuat baik, tak kasih Nyun Sewu hadiah misalkan. Tapi hati kita niatnya apa hati yang ke dalam hati kita tuh nggak niat ibadah pada Allah, ya kebaikan itu akan musproh dan bahkan menjadi dosa kita. Bahkan itu mudah untuk digelincirkan oleh nafsu kita. Mungkin kita berbuat baik ben supaya dilem, ben supaya ketok api dan seterusnya. Nah, ini makanya di dalam buku kuliah Wahidiyah menika dipun sampaikan atau diingatkan kita, jadi jangan dianggap sepele atau mudah. Jadi kita harus betul-betul niat, karena ini menentukan sekali. Jadi jika tidak kebetulan atau kurangnya mendapat perhatian dan kurang tepat dalam penerapannya, ini bisa menghancurkan ibadah kita. Niat. Terus kalau mau panjenengan sedaya tidak wonten ing mriki mujadah sahriyah. Kira-kira niatnya pripun? Niatnya sungkan kali Pak Mujiman. Napa niat mergo dijak suami kudu gelem. Nah, iki ya monggo insyaallah kita semua hadir di sini niatipun sampun saking dalem niat ibadah kepada Allah di bimbingan Mbah Yai Mu'alim Salat Wahidiyah. Terus kedania Bu, hati kita betul-betul niat ibadah derek perintahipun Gusti Allah. Bertitik tolak dari firman Allah dalam surat Al-Zariyat dan hadis tadi. Terus Mbah Yai Mu'alim Salat Wahidiyah itu kemudian memberikan bimbingan kita ya dalam pelaksanaan yang ibadah itu untuk merealisasikannya dari liyak budun tadi, yaitu dengan melatih dan membiasakan hati menerapkan
lillah, ya ajaran lillah. Terus kita akan sampaikan lillah niki nggih. Lillah menika artinya segala amal perbuatan apa saja, perbuatan lahir dan perbuatan batin, baik yang wajib, yang sunnah dan yang mubah, lebih-lebih yang berhubungan dengan langsung kepada Allah wa Rasulullah SAW, seperti sholat, puasa, haji, baca Al-Quran, baca sholawat dan sebagainya, maupun yang berhubungan di dalam masyarakat, di dalam kehidupan sehari-hari seperti makan, minum, tidur, istirahat, bekerja dan sebagainya, asal bukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, itu pokoknya ya kita harus melaksanakannya supaya disertai dengan niat beribadah kepada Allah dengan ikhlas lillahi ta'ala, tanpa pamrih suatu apapun, baik pamrih duniawi maupun pamrih ukhrawi. Namun kadang kita niku nggih kawula piyambak niki Bu, lek salat barang ngoten niku wis pokoke nglakoni kewajiban. Kadang-kadang tiyang ngoten nggih Bu nggih. Termasuk kula niki wis pokoke sepenting kewajiban wis adzan, wis salat, ndang wudu salat, penting salat. Nah, ini padahal niat awake dhewe iki kurang istilahnya sewu. Atine awake dhewe pokoke nglakoni kewajiban ngoten niku tok. Nah niki ampres prayoginipun dawuh Mbah Yai dengan bimbingan ajaran lillah niku mau harus niat dalam hati. Ya Allah, aku beribadah kepadamu, melaksanakan sholat ini karena menjalankan perintahmu. Ya, harus dilatih Bu hatinya. Dan insya Allah kalau hati seperti itu, dalam sholat kita insya Allah lebih terjaga daripada kita hanya pokoknya sholat, sholat, butuh sholat, bismillah. Sudah bismillah kita, tetapi hanya di mulut. Tadi kan sudah disampaikan dalam buku awal kita ini bahwa niat itu sepele, tetapi ini harus betul-betul diperhatikan. Niat itu adanya di dalam hati. Makanya monggo kita melatih hati kita untuk niat lillahi ta'ala tadi. Ya. Banyak juga orang mengatakan, aku lillahi ta'ala kok memberikan pertolongan pada si A, si B, si C. Tapi suatu saat karena hanya tutup, hanya mulut, tidak di hati, suatu saat yang ditolong itu memberikan yusewu, menyakitkan hatinya, pasti diungkit-ungkit. Tapi insya Allah kalau lillahi ta'alanya betul-betul dengan hati yang paling dalam, betul-betul beribadah pada Allah lillahi ta'ala, ya dikapan-kapan ini lillahi ta'ala, insya Allah tidak akan berpengaruh. Ya. Selanjutnya dengan menyertakan niat ibadah lillah di dalam hati, terutama di dalam segala perbuatan yang tidak terlarang seperti itu menurut hadis tersebut di atas, perbuatan apa saja yang kita lakukan akan mempunyai nilai ibadah, dicatat sebagai ibadah. Dan dengan demikian sesuailah dengan kehendak Allah yang digariskan di dalam ayat 56 tadi surat Ad-Dariyat, ya. Dan sekali lagi harus diingat bahwa yang boleh dan bahkan harus disertai niat lillah, ibadah lillah itu adalah terbatas pada perbuatan yang tidak dilarang. Ini sudah kita maklumi bersama. Nah, kemudian bagaimana kalau kita melakukan atau menjalankan amar ma'ruf nahi munkar? Ini harus juga diniati dengan niat ibadah kepada Allah dengan ikhlas lillah. Jangan karena terdorong oleh nafsu supaya begini dan begitu. Ya, karena ini agar ini tidak merusak dan menghancurkan nilai amal yang kita kerjakan tadi. Jadi walaupun kita niat amar ma'ruf nahi munkar, itu betul-betul hati kita ikhlas lillahi ta'ala dan beribadah kepada Allah. Jadi intinya lihat betul tadi. Masalah pamrih atau berkeinginan terhadap sesuatu yang menggembirakan dan menyenangkan, ingin kepada kebaikan-kebaikan seperti ingin pahala, ingin surga misalkan. Kemudian kita melakukan kebaikan itu takut siksa neraka, itu sebenarnya yang dibolehkan. Karena kita manusia itu tidak terlepas dari sifat basariah.
yang mana manusia itu mempunyai keinginan dan harapan serta kemauan yang bersumbernya dari nafsu. Dan nafsu itu pun suatu anugerah Allah, anugerah Tuhan yang diberikan kepada manusia, sehingga menjadi makhluk yang lebih lengkap dan paling sempurna di antara makhluk-makhluk lainnya. Maka nafsu seperti itulah yang harus diarahkan menurut arah yang telah digariskan oleh Allah, yaitu ya budun tersebut. Jadi di sini monggo bagaimana kita mengarahkan nafsu kita ya untuk supaya tidak diselewengkan, itu betul-betul melaksanakan perintah Allah, hanya beribadah kepada Allah. Terus kemudian bagaimana kalau kita menghindari atau tidak melakukan perbuatan yang tercela atau yang dilarang oleh Allah. Kadang kalau kita tidak niat lillah atau tidak niat karena diperintah oleh Allah, itu juga akan menimbulkan takabur. Contohnya, misalkan Bu, ada orang nyun sewu melakukan kejahatan atau menghibah atau ngerasani, sering banget kita lihat orang tersebut sering menghibah atau ngerasani. Kemudian kita kepinginnya amar ma'ruf nahi mungkar, ya, arep ngelingke wong kuwi supaya tidak menghibah terus. Tapi awake dhewe pada saat mengingatkan itu ada niat embel-embel. Embel-embelin apa pamrih apa? Kira-kira napa lekan? Ben supaya jadi pahlawan misalkan. Tak elingke wong kok koyo ngono misalkan. Panggah ngelek-ngelek tonggone misalkan. Nah, panjenengan lupa. Hati panjenengan tidak karena Allah. Lah ini mudah sekali tergelincir oleh nafsu panjenengan sendiri. Sehingga supaya aku kok ben dianggap wong sing pahlawan iku wae. Nah niki monggo saestu kita bagaimana menerapkan lillah ini betul-betul di dalam kita melakukan perbuatan yang dilarang pun ya niat ibadah, niat diperintah oleh Allah. Aku ki ora oleh berbuat jahat. Seperti itu. Jadi lebih jelasnya, ketika kita bersembahyang, berpuasa, mengeluarkan zakat, menunaikan ibadah haji, misalkan membaca Quran, membaca zikir, membaca sholawat dan sebagainya, supaya disertai niat beribadah dan sungguh-sungguh ikhlas lillah. Jangan sampai kita melakukan semua tadi karena ingin surga, ingin pahala, takut neraka, ingin terhormat, ingin terpuji, ingin kaya dan sebagainya. Begitu juga ketika kita bekerja, belajar, berjuang untuk bangsa, agama dan negara, mengurus, mengatur rumah tangga, kita ke sawah, ke pasar, ke kantor dan sebagainya. Ketika kita makan, minum, tidur, istirahat, mandi dan sebagainya, supaya disertai dengan niat ibadah kepada Allah dengan ikhlas mata-mata karena Allah, lillah tanpa pamrih. Begitu juga ketika kita berkeinginan, berkemauan, berangan-angan, berpikir dan sebagainya, harus disertai niat ibadah kepada Allah, lillah. Jadi benar-benar melaksanakan pernyataan yang kita baca setiap sholat, yaitu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku adalah untuk Allah Rabbul Alamin. Dan juga menerapkan di dalam hati kandungan ayat yang sering kita baca di dalam surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami mengabdikan diri. Jadi tidak mengabdikan kepada nafsunya. Dengan demikian, bagi yang telah mampu menerapkan hal-hal tersebut, boleh dikatakan hatinya senantiasa
bertahlil la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Ilmiah dan pengertian mudah dipelajari, memang mudah dihafal. Akan tetapi di samping pengertian perlu diusahakan penerapan dan pelaksanaan ilmiah yang sudah kita miliki. Orang yang punya ilmu akan tetapi ilmunya tidak diterapkan, tidak diamalkan, dia sangat terkecam sekali dan akan mengalami bahaya yang sangat berat. Jadi di sini juga disampaikan di dalam kitab Nasam Az-Zubat dikatakan orang yang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya kelak disiksa lebih dahulu daripada penyiksaan para penyembah berhala. Di dalam Wahidiyah, alhamdulillah dengan memperbanyak mujahadah, di samping terus-menerus melatih hati dengan niat lillah, seperti di atas tadi, alhamdulillah pengamalnya dikaruniai banyak kemajuan dan peningkatan dalam hal beribadah kepada Allah dengan ikhlas lillah tersebut. Hadirin hadirat, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mari kita mengadakan koreksi atau introspeksi diri kita di dalam mengeterapkan atau belajar untuk mengeterapkan ajaran lillah tadi. Mari sekali lagi, mari kita perhatikan dan kita terapkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Bayyinah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umaru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tunaz zakat wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka diperintah melainkan supaya menyembah, beribadah, mengabdikan diri kepada Allah dengan ikhlas karena Allah lillah dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka menjalankan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah amal yang tegak. Ini Allah sudah dawuh di dalam surat Al-Bayyinah, dan tadi disampaikan agama yang lurus di sini adalah menjalankan agama dengan lurus, itu artinya terbebas dari syirik dan dari kesesatan. Jadi di dalam Wahidiyah nanti juga akan disampaikan atau dijelaskan terkait dengan bilah, supaya di dalam mengamalkan atau beribadah kepada Allah itu kita betul-betul dengan dijiwai lillah dan billah, supaya tidak berbahaya dan selamat dari syirik dan kesesatan. Terus begitu para hadirin, monggo kita sering melatih diri, niat kita, hati kita untuk betul-betul istilahnya pun mengupayakan berjuang untuk melatih hati niat lillahi ta'ala dalam segala bidang, khususnya dalam melaksanakan perintahnya Allah, dan juga menjauhi larangan Allah pun itu kita niati lillah karena diperintah oleh Allah. Para hadirin hadirat, tentu banyak kalimat yang kurang berkenan yang saya sampaikan tadi. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan yang saya niki langsung mujadah kemawon apa? Oh nggih. Monggo para hadirin hadirat kita mujadah, karena ya mujadah di dalam momentum kegiatan agenda mujadah Wahidiyah ini memang diharapkan sehari atau dianjurkan untuk ditutup atau selalu dengan mujadah 7-17. Mari kalau derek di belakang panjenengan semua, kita bareng-bareng bersama-sama bermujadah dengan sungguh-sungguh. Mari kita belajar mengeterapkan ajaran, terutama kita lillahi ta'ala tadi. Kita niat dalam hati kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa pamrih apapun. Kita membaca sholawat Wahidiyah
atau bersolawat ini juga menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Inna wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita diperintah oleh Allah untuk menghormat bersolawat kepada Rasulullah SAW dengan sebaik-baiknya. Mari para hadirin hadirat, kita bermujahadah sholat wahidiyah, kita menata adab lahir, terutama batin kita. Kita jiwai dengan lillah lil rasul bil rasul lil ghos bil ghos. Monggo ingkang sungguh-sungguh hati kita merasa hudur di hadapan atau istidur, merasa berada di hadapan beliau Rasulullah SAW, dan kita merasa istidur, betul-betul kita merasa banyak dosa juga, sebagaimana dalam adab bermujahadah sering didhawuhkan Mbah Yai Ma'arif Wahidiyah, kita perlu tadzallul, yaitu merasa rendah diri, hina dina akibat perbuatan dosa kita. Dawuh beliau mu'alif mengharap atau bermohon kepada Allah wa Rasulullah SAW dengan sungguh-sungguh merendah diri, merasa berlarut-larut, merasa butuh sekali pertolongan Allah wa Rasulullah SAW, dengan tidak merasa memiliki kemampuan atau bila itu adalah sumber segala kebaikan dunia dan akhirat. Mari para hadirin hadirat, kita juga merasa tadzalum, merasa penuh berlumuran dosa, banyak berbuat dosa dan dolim. Sebagaimana juga Allah sudah dawuh dalam surat Ibrahim ayat 34. Innal insana lazalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu selalu berbuat zalim dan kufur. Mari kita doi, kita merasa betul-betul banyak berlumuran dosa, banyak perbuatan-perbuatan zalim yang kita lakukan, dan kita sangat mengharapkan sekali maghfirah, ampunan buat Allah yang sempurna, syafaat dari beliau Rasulullah SAW. Mari para hadirin hadirat, kita sunatkan untuk diri kita, keluarga kita, mbah kita, para ahli kubur kita, umat dan masyarakat jami'al alamin. Kita sunatkan wonten ing mujahadah sahriyah ing malam menika. Monggo para hadirin hadirat, estu kita banyak dosa. Mari kita doi dan kita sangat mengharapkan sekali ampunan, maghfiratan Allah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. 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 Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad alaihi wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Iqlam hati wa nafasim bi adadi maklumatillah wa quyudati wa adadi. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad
عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في لمحة ونفس بعدد معلومات الله وقيوداته اللهم يا واحد يا أحد يا واجد يا جواد صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في لمحة ونفس بعدد معلومات الله وقيوداته اللهم يا واحد يا أحد يا واجد يا جواد عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد معلومات الله وقيوداته اللهم يا واحد يا أحد يا واجد يا جواد عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد معلومات الله وقيوداته اللهم يا واحد يا أحد يا واجد يا جواد عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد معلومات الله وقيوداته اللهم يا واحد يا أحد يا واجد يا جواد عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد معلومات الله وقيوداته اللهم كما تعلم عليه وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا بالجنة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نكسر ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أخذ به الملك وسلطانه برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين اللهم كما تعلم عليه وسلم وبارك على سيدنا مولانا وسفينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا بالجنة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام رحمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أخذ به المقاوس وكتابه برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين اللهم كما تعلم عليه وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو نسألك الله بحقه أن تغرقنا بالجنة برمته حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نكسر ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط به المقاوس وكتابه برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين اللهم كما تعلم عليه وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو نسألك الله بحقه أن تغرقنا بالجنة برمته حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أخذ به المقاوس وكتابه برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين اللهم كما تعلم
صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما قال نسألك اللهم بحقه أن تدركنا من جنة برمتك حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا ننسى ولا ندارك ولا نستدار بها ويرزقنا تمام مغفرتك يا الله تمام معرفتك يا الله تمام معرفتك يا الله تمام محبتك يا الله تمام رضوانك يا الله صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه عدد ما تطيبك وسوء كتابك برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين اللهم كما انت اهله صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما بارك نسألك اللهم بحقه أن تدركنا في الجنة برحمتك حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا ننسى ولا نتحرك ولا نستدل بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام رحمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وصل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه عدد ما احاط بعلمك وسوء كتابك برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هاديا وأسله نوره أدركني وقد ربك وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن رد ساسا عليك يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هاديا وأسره ونوره أدركني وقد ربك وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن رد ساسا عليك يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هاديا وأسره ونوره أدركني وقد ربك وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن رد ساسا عليك يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هادي الأنام وأسلامه وروحه أدركني وقد أبد وربي وليس لي يا سيدي سواك فإن رد ساسا عليك يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هادي الأنام وأسلامه وروحه أدركني وقد أبد وربي وليس لي يا سيدي سواك فإن رد ساسا عليك يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هادي الأنام وأسلاه وروحه أدركني وقد أبد وربي وليس لي يا سيدي سواك وإن رد ساسا عليك يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هادي الأنام وأسلاه وروحه أدركني وقد أبد وربي وليس لي يا سيدي سواك وإن رد ساسا عليك يا سيدي يا رسول الله 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 يا أيها الروح السلام الله عليك ربني بإذن الله واغفر لي يا سيدي بنادنا وسلات الحضرة العالية يا أيها الروح السلام الله عليك ربني بإذن الله واغفر لي يا سيدي بنادنا وسلات الحضرة العالية يا أيها الروح السلام الله عليك ربني بإذن الله
واغفر لي يا سيدي بنظرة موصلة للحضرة العالية يا أيها الغوث السلام الله عليك ربي بإذن الله واغفر لي يا سيدي بنظرة موصلة للحضرة العالية يا أيها الغوث السلام الله عليك ربي بإذن الله واغفر لي يا سيدي بنظرة موصلة للحضرة العالية يا أيها الغوث السلام الله عليك ربي بإذن الله واغفر لي يا سيدي بنظرة موصلة للحضرة العالية يا أيها الغوث السلام الله عليك ربي بإذن الله واغفر لي يا سيدي بنظرة موصلة للحضرة العالية يا سيدنا حبيب الله صلى الله عليه وسلم لا نادر الهدى ببلدتي وبيدي يا سيدي يا رباتي يا سيدنا حبيب الله صلى الله عليه وسلم لا نادر الهدى ببلدتي وبيدي يا سيدي ورحمتي يا سيدنا حبيب الله صلى الله عليه وسلم ضلت التي ببردتي خذ بيدي يا سيدي والأمتي يا سامي الخلق حبيب الله صلاته عليك وسلامي ضلت التي ببردتي خذ بيدي يا سيدي والأمتي يا سامي الخلق حبيب الله صلاته عليك وسلامي ضلت التي ببردتي خذ بيدي يا سيدي والأمتي يا سامي الخلق حبيب الله صلاته عليك وسلامي ضلت التي ببردتي خذ بيدي يا سيدي والأمتي يا سامي الخلق حبيب الله صلاته عليك وسلامي ضلت التي ببردتي خذ بيدي يا سيدي والأمتي يا سيدي يا رسول الله 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 يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد سيد الأمم وعلى آله وجعلنا مسلمين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر لسيد دعوتنا قرب علي بيننا يا ربنا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد سيد الأمم وعلى آله وجعلنا مسلمين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر لسيد دعوتنا قرب علي بيننا يا ربنا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد سيد الأمم وآله وجعلنا مسلمين بالواحدية يا ربنا اغفر يا سيد توبتنا قرب عليك بيننا يا ربنا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد سيد الأمم وآله وجعلنا مسلمين بالواحدية يا ربنا اغفر يا سيد توبتنا قرب عليك بيننا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد سيد الأمم وعلى آله وجعلنا مسلمين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يا سيد توبتنا قرب عليك بيننا يا ربنا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد سيد الأمم وعلى آله وجعلنا مسلمين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يا سيد توبتنا قرب عليك بيننا يا ربنا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد سيد الأمم وعلى آله وجعلنا مسلمين بالواحدية لرب العالمين
يا ربنا اغفر يسر دعوتنا قرب ألف بيننا يا ربنا اللهم بارك فيما خلقت وهلفك يا الله بارك يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهلفك يا الله بارك يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهلفك يا الله بارك يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهلفك يا الله بارك يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهلفك يا الله بارك يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهلفك يا الله بارك يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهلفك يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله وفي هذه المجاهدة الكبرى 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 يا الله وفي هذه المجاهدة سريع 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 يا الله يا ربنا بفضلك يا ربنا سلم من الخلق وبمشافعة الخاتم يا ربنا صل عليه وسلم يا ربنا بفضلك يا ربنا سلم من الخلق وبمشافعة الخاتم يا ربنا صل عليه وسلم يا ربنا بفضلك يا ربنا سلم من الخلق وبمشافعة الخاتم يا ربنا صل عليه وسلم يا ربنا بفضلك يا ربنا سلم من الخلق وبمشافعة الخاتم يا ربنا صل عليه وسلم يا ربنا بفضلك يا ربنا سلم من الخلق وبمشافعة الخاتم يا ربنا صل عليه وسلم يا ربنا بفضلك يا ربنا سلم من الخلق وبمشافعة الخاتم يا ربنا صل عليه وسلم يا ربنا بفضلك يا ربنا سلم من الخلق وبمشافعة الخاتم يا ربنا صل عليه وسلم يا ربنا بفضلك يا ربنا سلم من الخلق وبمشافعة الخاتم يا ربنا صل عليه وسلم استغفار Al-Fatihah. Monggo asal kita angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi ismika al-azam wa bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghadiyat al-zaman wa alihi wa sallallahu ya Allah ya Allah ya Allah اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة مولد الزمان وآله وسلم إليك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنه اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة مولد الزمان وآله وسلم إليك يا الله يا الله بلغ جميع العالمين جعل هذا وجعل نسرا بليغا 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 فإنك لكل شيء قدير وإنك لكل شيء قدير وبالجبل جدير وإنك لكل شيء قدير وبالجبل جدير وفروا إلى الله وفروا إلى الله وفروا إلى الله وفروا إلى الله وفروا إلى الله
أغفروا إلى الله أغفروا إلى الله أغفروا إلى الله أغفروا إلى الله أغفروا إلى الله أغفروا إلى الله أغفروا إلى الله أغفروا إلى الله أغفروا إلى الله أغفروا إلى الله أغفروا إلى الله أغفروا إلى الله فقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الفاتحة. Sepindah malih sedaya kekirangan dapatan angin kaula matur saestu nyuwun agung pamunten. Wabillahi taufiq wal hidayah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin wa bihi zaman an-nadra wal barakah wal karamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.